Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berta Anastasia dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum korosi yang telah saya lakukan selama 5 hari. Yang pertama, tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Dan yang kedua, untuk mengetahui paku mana yang lebih cepat dan banyak perkaratannya. Selanjutnya, landasan teori. Korosi adalah degradasi atau penurunan mutu logam akibat reaksi kimia suatu logam dengan lingkungannya. Terdapat dua macam proses korosi, yaitu korosi proses kimia dan korosi elektrokimia. Korosi proses kimia merupakan serangan korosi secara langsung tanpa adanya aliran listrik pada logam. Contohnya, berkaratnya baja dalam udara terbuka. Korosi oleh proses kimia biasanya menyebar secara merata pada seluruh permukaan logam. Sedangkan korosi elektrokimia terjadi pada permukaan logam yang akan terbentuk daerah-daerah anoda dan katoda, yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh jarak-jarak tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, besi yang teroksidasi disebut dengan karat, dengan rumus Fe2O3 XH2O. Proses perkaratan termasuk proses elektrokimia, di mana logam Fe yang teroksidasi bertindak sebagai anode, dan oksigen yang terlarut dalam air yang ada pada permukaan besi itu bertindak sebagai katode. Ini merupakan reaksi perkaratannya. Yang pertama anode, reaksinya yaitu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron, sedangkan katode reaksinya yaitu O2 ditambah 2H2O menjadi 4 elektron ditambah 4 OH-. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Reaksinya yaitu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron, di mana potensial selnya yaitu positif 0,44 volt. Kemudian, elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain besi itu, yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen itu tereduksi. Reaksinya yaitu O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron akan menjadi 4 OH-. Potensial selnya yaitu positif 0,40 volt. Atau O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menjadi 2H2O, dan potensial selnya yaitu positif 1,23 volt. Ion besi 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3, yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi Fe2O3 XH2O, yaitu karat besi. Korosi besi memerlukan oksigen dan air. Faktor yang berpengaruh terhadap korosi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari bahan itu sendiri dan faktor yang berasal dari lingkungan. Bahan-bahan korosif terdiri atas asam, basa, serta garam, baik dalam bentuk senyawa maupun anorganik. Penguapan dan pelepasan bahan-bahan korosif ke udara juga dapat mempercepat proses korosi. Udara dalam ruangan yang terlalu asam atau basa dapat mempercepat proses korosi juga. Peralatan elektronik yang ada di dalam ruangan tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama alat yang diperlukan. Ada amplas, gunting, kamera, alat tulis, dan karet gelang. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu aqua gelas 10 buah, kapas, paku kecil 6 buah, paku besar 4 buah, air mineral, larutan garam, cuka, minyak, dan juga plastik. Ini adalah gambar dari alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum korosi. Cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Kemudian, ambil 10 buah gelas aqua, lalu bersihkan terlebih dahulu. Kemudian, kita beri nama untuk setiap aqua gelasnya sesuai dengan nama larutannya masing-masing. Contoh, aqua gelas 1. Kita beri nama paku kecil ditambah terbuka. Kemudian, setelah masing-masing aqua gelas sudah diberi nama, lalu masukkan kapas ke dalam masing-masing aqua gelas tersebut. Masukkan paku kecil pada gelas 1. Pada gelas 2, kita masukkan paku kecil dan kita tuangkan air mineral. Pada gelas
3, kita masukkan paku kecil dan kita tuangkan cuka. Gelas 4, kita masukkan paku kecil dan juga kita tuangkan larutan garam. Pada gelas 5, kita masukkan paku kecil dan kita tuangkan minyak goreng. Pada gelas ke-6, kita masukkan paku kecil dan kita tutup dengan plastik dan juga karet gelang, supaya tidak ada celah udara yang bisa masuk. Kemudian pada gelas ke-7, kita masukkan air, lalu kita masukkan paku besar, dan langsung kita tutup dengan plastik, dan juga diikat menggunakan karet pastinya. Kemudian pada gelas ke-8, kita masukkan cuka, lalu kita masukkan paku besar ke dalam gelas 8, dan langsung kita tutup juga dengan plastik dan kita ikat dengan karet. Pada gelas 9, kita masukkan larutan garam, kemudian kita masukkan paku besar, dan langsung kita tutup dengan plastik, dan juga kita ikat dengan karet gelang supaya tidak ada celah udara yang masuk pastinya. Kemudian pada gelas ke-10, kita masukkan minyak goreng, lalu kita masukkan juga paku besar ke dalam gelas 10, dan langsung kita tutup juga dengan plastik, dan kita ikat dengan karet gelang. Kemudian kita letakkan aqua gelas di dekat jendela. Lalu kita mati selama 5 hari. Apakah ada perubahan pada paku-paku tersebut? Kemudian setiap harinya kita dokumentasikan dengan memfotonya. Setelah diamati, masukkan data yang didapat ke dalam tabel yang telah disediakan. Selanjutnya dokumentasi. Ini adalah dokumentasi pada hari ke-1 tanggal 9 Oktober 2020 jam 2 siang. Bisa kita lihat pada gelas 1 sampai dengan gelas 10, belum terlihat perubahan apapun dan belum terjadi perkaratan pada paku. Pada hari kedua, tanggal 10 Oktober 2020 jam 2 siang, sudah terlihat pada beberapa gelas perubahan, yaitu pada gelas 2, 3, 4, 7, 8, dan 9, sudah terlihat sedikit perubahannya, namun pada gelas 1, gelas 5, gelas 6, dan gelas 10 tidak terlihat perubahan apapun. Pada hari ketiga, tanggal 11 Oktober 2020 jam 2 siang, pada gelas 1, gelas 5, gelas 6, dan gelas 10 masih sama, tidak terlihat perubahan apapun, namun pada gelas 2, 3, 4, 7, 8, dan 9, perubahannya semakin terlihat dibandingkan hari sebelumnya. Dari perubahan warna pada kapasnya, perkaratan pada pakunya, dan warna larutan ataupun airnya sudah mulai berubah. Pada hari keempat, gelas 2, gelas 3, gelas 4, gelas 7, gelas 8, dan gelas 9 semakin terlihat sekali perubahannya. Apalagi pada gelas 3 dan gelas 8, yang mana itu adalah paku yang dicampurkan dengan cuka. Nah, pada gelas 3 dan gelas 8, paku terlihat berkarat dibandingkan pada gelas-gelas lainnya. Dan pada hari terakhir, yaitu hari kelima, tanggal 13 Oktober 2020 jam 2 siang, kita bisa menyimpulkan bahwa pada gelas 1, gelas 5, gelas 6, dan gelas 10 itu tidak terjadi perubahan apapun. Pada gelas 2, kapas berwarna oranye tua dan pakunya sedikit berkarat. Pada gelas 3, tidak ada perubahan warna pada cuka dan juga tidak ada perubahan warna pada kapas, namun paku sangat berkarat. Pada gelas 4, paku sedikit berkarat dan kapas sedikit berwarna kuning. Pada gelas 7, pakunya sedikit berkarat dan kapasnya berwarna orange. Pada gelas 8, tidak ada perubahan warna pada cuka dan tidak ada perubahan warna juga pada kapas, namun paku berkarat. Dan pada gelas 9, kapas berwarna kuning dan pakunya sedikit berkarat. Nah, ini adalah hasil pengamatannya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pada hari ke-1, pada gelas nomor 1 itu tidak berkarat,
pada gelas nomor 2 itu tidak berkarat juga, pada gelas nomor 3 juga tidak berkarat, pada gelas nomor 4 tidak berkarat, pada gelas nomor 5 tidak berkarat, pada gelas nomor 6 tidak berkarat, gelas nomor 7 tidak berkarat, gelas nomor 8 tidak berkarat, gelas nomor 9 tidak berkarat, gelas nomor 10 tidak berkarat juga. Pada hari kedua, gelas nomor 1 tidak berkarat juga. Gelas nomor 2 sedikit berkarat. Gelas nomor 3 sedikit berkarat. Gelas nomor 4 sedikit berkarat. Gelas nomor 5 tidak berkarat. Gelas nomor 6 tidak berkarat juga. Gelas nomor 7 sedikit berkarat. Gelas nomor 8 sedikit berkarat. Gelas nomor 9 sedikit berkarat. Gelas nomor 10 tidak berkarat. Pada hari ketiga, gelas nomor 1 masih tidak berkarat. Gelas nomor 2 sedikit berkarat. Gelas nomor 3 sudah berkarat. Gelas nomor 4 sedikit berkarat. Gelas nomor 5 tidak berkarat. Gelas nomor 6 tidak berkarat. Gelas nomor 7 sedikit berkarat. Gelas nomor 8 berkarat. Gelas nomor 9 sedikit berkarat. Gelas nomor 10 masih tidak berkarat juga. Selanjutnya pada hari keempat, gelas nomor 1 tidak berkarat. Gelas nomor 2 sangat berkarat. Gelas nomor 3 berkarat. Gelas nomor 4 sedikit berkarat. Gelas nomor 5 tidak berkarat. Gelas nomor 6 tidak berkarat. Gelas nomor 7 sedikit berkarat. Gelas nomor 8 berkarat. Gelas nomor 9 sedikit berkarat. Gelas nomor 10 tidak berkarat. Dan pada hari terakhir, yaitu hari kelima, gelas nomor 1 tidak berkarat. Gelas nomor 2 sedikit berkarat. Gelas nomor 3 sangat berkarat. Gelas nomor 4 sedikit berkarat. Gelas nomor 5 tidak berkarat. Gelas nomor 6 tidak berkarat. Gelas nomor 7 sedikit berkarat. Gelas nomor 8 berkarat. Gelas nomor 9 sedikit berkarat. Dan gelas nomor 10 tidak berkarat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korosi itu adalah reaksi pada logam menjadi ion pada permukaan logam yang terkontak langsung pada penyebab korosi, seperti oksigen dan lingkungan berair. Faktor penyebab korosi yaitu adanya kontak antara air dan udara. Keasaman dan kebasahan juga salah satu faktor dari penyebab korosi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.